Kitab. Ya Rasulullah, maka ada suhuf Ibrahim. Apa yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata baginda Rasul, kanat amsalan li aqlika. Itu semua merupakan contoh-contoh, kulluha semuanya. Semuanya contoh-contoh. Seperti halnya di dalam suhuf Nabi Ibrahim itu ada yang menyebutkan begini. Ayyuhal muluk al-musallatu bil tablil al-maghrur. Inni lama ab'atsuka litajma'ad dunya ba'daha 'ala ba'din. Walakinni ba'atsuka lataradda 'anni da'watal mazlum. Fa inni la arduha walau kanat fi min fammi kafirin. Ini manut-manut ngerti enggak? Manut-manut bahasa Arab. Bener. Apa yang benar? Sekitar gue ininya nggak kelihatan duduk di situ tadi, padahal gede loh nih. Contoh yang pertama yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim. Ya ayyuhal muluk, wahai raja-raja. Siapa raja-raja nih? Pemimpin-pemimpin aja. Pokoknya pemimpin negara, daerah, kabupaten, wali kota. Oh, siapa lagi? Bupati, camat, kepala desa, RT. Termasuk ada RT. Al-musallatul mubtagil maghrur. Yai raja-raja yang selalu memerintahkan kehidupan menjadi susah, bakal maghrur, banyak menipu. Ini lama ab'atsuka. Aku ini kata Allah tidak mengutusmu litajma'ad dunya ba'daha 'ala ba'din, untuk ngumpul-ngumpul dunia sebagian daripada segalian itu. Bukan itu kami utus engkau. Ya kan hakikatnya raja-raja itu diangkat oleh siapa? Allah kan, hakikatnya Allah. Memang syariatnya kita yang pilih. Nah, ketika mereka ini dipilih oleh kita, lalu ternyata dalam perjalanannya ini raja itu nipu. Kelakuannya ini membuat bikin susah rakyatnya. Lalu segala-galanya itu untuk memupuk apa yang ada di dalam dirinya. Itu. Kata Allah, aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia sebagian daripada segala yang lain supaya devisa negara naik. LPG naik. Itu. Minyak naik. Bensin naik. Beras naik. Terus apa lagi? Pokoknya serba naik. Minyak naik. Ikan asin naik. Ustaz, ya, giliran Ustaz berdiam semua. Kalah sama ikan asin. Ikan asin naik, Ustaz diam. Jadi di dalam contoh itu dikatakan kami tidak mengutusmu untuk mengitu supaya pendapatan daerah naik, lalu rakyat dicekik. Bukan itu. Walakinni ba'atsuka lataradda anni. Tetapi aku ngutus engkau itu jadi pimpinan daerah lataradda anni, supaya menolak daripadaku dakwatal mazlum, orang-orang yang berdoa karena terzalimi. Karena kata Allah, aku ini tidak bisa menolak. Kalau orang yang terzalimi berdoa, aku tidak bisa menolak. Walau mimpan min kafir, walaupun dari mulutnya orang kafir. Bisa nggak ini nolak yang begitu gitu? Jangan ngumpulin terus gitu. Ini ditarik, ini naik, itu naik. Lalu orang berdoa nanti doa, ini pemerintah nih. Oh, mudahan begini-begini. Kalau sudah berdoa macam begitu, hancurlah negara. Nah, itu yang tugas negara itu sebenarnya. Menolak semua rakyatnya itu supaya tidak berdoa yang macam-macam. Tapi kalau sudah rakyatnya berdoa macam-macam, wah, sudah. Beres nanti. Jadi tugas utama bukan itu kata Allah. Kami ngutusmu itu, bisa nggak nolaknya orang-orang yang terzalim itu supaya tidak berdoa macam-macam. Jadi intinya bikin nyaman lah. Bikin nyaman rakyat tuh. Jangan bikin gaduh gitu. Yang kedua, wa 'alal 'aqil ay yakuna lahu sa'atan yunaji fiha rabbah wa sa'atan yufakkiru fiha fi sana'illahi 'azza wa jalla wa sa'atan yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal mashrab. Yang kedua, wahai orang yang berakal. Berarti orang yang berakal itu intinya orangnya waras. Orang yang waras itu ayyakuna lahu sa'atan, selalu menjadikan satu saat dalam 24 jam itu ada waktu pertama dibagi 3. Satu, yunaji rabbah, untuk bermunajat kepada Tuhannya.
wa sa'atan yukaffiru fiha, dan ada lagi di dalam 24 jam itu ada lagi saat atau waktu yang dipergunakan untuk berfikir, untuk bertafakur fi sana'illahi azza wajalla, di dalam semua aspek yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipikir, ada tafakur lah. Kemudian yang ketiga, wa yakhlu fiha li hajati min al-mat amal washrub, dan satu waktu lagi dijadikan oleh dia di dalamnya itu untuk mencari kebutuhan makanan dan minuman, artinya usaha. Jadi 3. Orang yang berakal itu waktunya dibagi 3. Ada untuk bermunajat, ada untuk berusaha, ada juga untuk berfikir. Jangan dihabiskan semuanya untuk usaha. Tidak ada berfikir sama sekali untuk kemaslahatan agama. Karena orang yang tidak mau berfikir untuk kemaslahatan itu, apalagi tidak mau bermunajat ke Allah, berarti akalnya tidak berfungsi. Yang ketiga, wa 'alal 'aqil alla yakuna tami'an illa fi salasin. Bagi orang yang berakal itu tidak boleh tamak, terlalu mengharap apa yang ada di orang, kecuali di dalam 3 hal. Yang pertama, tazawwad lima'adin, tambah-tambah kecintaannya dengan urusan akhirat. Yang kedua, wa murammatin lima'ashin. Yang kedua adalah baik-baiknya dalam perjalanan hidup. Artinya segala aktivitasnya, pikirannya, tindak tanduknya baik-baiklah hidup. Ada pikiran bagus, jangan salah melulu. Dan yang ketiga, waladdatin fi ghair muharramin, bersenang-senang atau mencicipi sesuatu yang lezat ghair muharramin, yang bukan haram, yang halal-halal saja gitu. Makan silahkan tapi yang halal, minum silahkan tapi yang halal, pakaian silahkan tapi yang halal, semuanya yang halal. Karena orang yang berakal itu semuanya bersumber dari yang halal. Kalau yang haram berarti tidak berakal, masih kanak-kanak atau barangkali gila gitu. Yang keempat, wa 'alal 'aqil ay yakuna basiran bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi hafizan lil lisanihi wa man 'adda kalamahu min 'amalihi ala kalami illa fima ya'nih. Yang keempat, yang ada di dalam contoh di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, keadaan orang yang berakal itu basiran bi zamanihi muqbilan, selalu punya pandangan ke depan. Punya pandangan ke depan. Bukan berarti tidak boleh mikir ke belakang, tapi pandangannya selalu maju. Dan memang orang yang maju itu biasanya berpikirnya panjang. Bahkan ada Abah Anom, salah satu guru mursyidnya Tariqat Naqsabandiyah yang ada di Tasikmalaya, Suryalaya, itu mengatakan salah satu wasiatnya, kalau engkau mau maju, jangan berhenti berpikir. Jadi harus mikir aja terus gitu. Kalau engkau mau mikir, nggak bakal maju-maju. Jangan berhenti berpikir gitu. Salah satu wasiatnya itu. Itu cuman beda dalam bahasa Sunda. Kalau bahasa Sundanya itu ulah eureun mikir cenah. Ulah eureun mikir aja di wasiatnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia jangan berhenti berpikir. Karena memang orang yang selalu mempunyai hadapan pikirannya itu berakal, itu basirun limahnya. Selalu punya pandangan ke depan. Bahkan ada syani hafizan lil lisani, selalu menjaga lisannya. Punya pandangan ke depan, lalu lisannya pun dijaga. Itu orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal berarti sebaliknya. Itu aja contohnya. Jadi pokoknya sehidupnya apa aja semakbruk gitu. Halal haram tidak peduli, yang penting gue enak, masuk sudah. Nah, itu orang yang tidak berakal berarti. Nah, itu bagian dari contoh-contoh, banyak sebetulnya di dalam sufi ini. Tapi kalau saya bahas semua habis nanti waktunya. Kita masuk lagi ke surat yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ghashiyah. Surat yang ke-88 berarti. Al-Ghashiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepakat para ulama menyebutkan di Makkah. Jumlah ayat 26. Disebutkan surat Al-Ghashiyah karena memang diambil dari awal bahasa yang ada di dalam surat ini. Hal ataka haditsul ghashiyah. Artinya Ghashiyah itu berita yang sangat dahsyat itu. Atau peristiwa yang sangat dahsyat. Tapi Al-Ghashiyah itu di dalam kamus itu bisa jadi disebutkan penutup atau tertutup. Al-Ghashiyah itu. Kenapa? Sebab di dalamnya ini ada yang ditutupi nanti. Ada yang ditutupi keaibannya, ada yang ditutupi keborokannya. Gitu. Makanya Al-Ghashiyah. Ada juga yang mengartikan Al-Ghashiyah ini adalah yang dimaksud hari kiamat. Karena memang berita yang besar itu, berita yang dahsyat itu ya tidak ada lain, yaitu kiamat gitu. Jadi simpulnya surat Al-Ghashiyah ini adalah menjelaskan tentang kiamat. Berarti masih ada hubungan dengan surat yang lalu.
Di dalam surat yang lalu Allah menyebutkan atau mensiratkan sebagian daripada ahli neraka. Dan di dalam Al-Ghasyiyah ini lebih didetailkan lagi. Yang mana yang masuk api neraka itu, ahli neraka itu? Lebih didetailkan lagi oleh Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashiyah. Hal ataka ay qad ataka. Hal bimana qad. Artinya sungguh, bukan bertanya. Kalau di dalam artian terjemahan itu biasanya sudah datangkah gitu. Berarti kan nanya. Padahal ini pasti jadinya. Dan ini hal itu menunjukkan isyarah bahwa hal bimana qad. Karena di dalamnya itu mengandung kepastian. Makanya kata Allah, hal ataka, sungguh telah datang kepada engkau ya Muhammad. Kalau dalam bahasa situ, sudah datangkah kepadamu? Maksudnya ka itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah datangkah kepada engkau ya Muhammad haditsul ghasyiyah, berita yang sangat besar atau berita yang sangat dahsyat. Tentu ini bukan satu perkara yang harus dijawab, bukan. Ini menggambarkan bahwa apa yang disebutkan ini merupakan jawaban daripada keraguan orang-orang yang kafir tentang masalah kiamat ini. Tentu baginda Rasul sudah dikasih tahu sebetulnya. Tapi karena disebutkan pakai kalimat hal ini untuk memberikan penekanan kepada mereka yang disebutkan dengan istifham ta'jub. Artinya suatu pertanyaan yang mengagetkan mereka gitu. Harusnya kaget tuh. Apa yang besar itu? Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah yauma idzin di hari ghasyiyah itu, di hari kiamat maksudnya. Khashi'ah, tertunduk hina. Tertunduk, terhina gitu. Atau menunduk karena kehinaan. Siapa yang dimaksud ini? Tidak ada lain adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang kafir maksudnya. Makanya di dalam ayat ini dibagi dua. Ada yang menjelaskan nanti tentang ahli neraka yang di sini. Terus yang kedua ahli surga nanti di depan. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah nanti di depan. Nah kalau ini menjelaskan penghuni neraka dulu nih. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Penghuni neraka itu nanti wajahnya di yaumil qiyamah khasyi'ah, tertunduk suah. Tertunduk. Bahkan amilatun nasibah. Pekerjaan yang mereka lakukan itu, pekerja keras itu, nasibah, membuat mereka jadi kepayahan. Payah sudah. Kenapa? Sebab di yaumil qiyamah orang-orang yang berada di dalam neraka itu sungguh sangat payah. Payahnya di mana? Bisalasili wal aghlal. Payahnya ini karena mereka ahli neraka itu kakinya dirantai, pundaknya dibelenggu. Makanya payah, nasiyah itu gitu. Kaki dirantai, kepala dibelenggu. Ini loh. Dibelenggu. Kepala enggak. Ini sambil jalan tuh. Jalan kemana-mana bawa belenggu. Kaki dirantai. Bahkan disebutkan di sini wajah ya. Kenapa disebut wajah? Karena wajah itu syarfun juz'un min Adam. Satu juz yang ada di Adam itu yang paling mulia itu adalah wajahnya. Wajah kita ini adalah kemuliaan yang paling mulia di antara semua. Maka wajah inilah yang selalu dijadikan patokan kan. Bagus enggak wajahnya? Bagus enggak wajahnya gitu ya. Kenapa disebut wajah? Enggak bagus ke tangannya? Jarang. Atau bagus ke kakinya? Ketika datang seseorang bagus ke wajahnya. Pasti disebut wajah. Karena ini anggota yang paling mulia. Di anggota badan Adam, Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita turunannya itu adalah anggota muka. Makanya kan muka ini tidak boleh dirusak, tidak boleh dipukul-pukul. Gitu. Kalau orang Arab itu kelahian, itu jarang mukul wajah. Orang Arab yang kelahian itu pasti kalau ini aja nyeruduk-nyeruduk aja, kepalanya nyeruduk-nyeruduk dulu. Gitu. Kenapa? Sebab kalau orang sudah mukul wajah, berarti sudah mukul kehormatan. Habis sudah nanti gitu. Kalau di kita, dikit-dikit yang dipukul. Pokoknya nggak mau tahu urusannya apa, pukul aja kepala. Tinjuan terus pokoknya. Padahal itu anggota yang paling mulia. Jarang orang pertama kali mukul langsung ke tangannya gitu kan, jarang.
Pasti langsung mukul tuh kepala aja. Mukanya. Suami ketika marah, ini tampar tuh istri tuh mukanya tuh. Berarti kalau sudah istri ditampar suaminya, wah berarti sudah tidak ada kehormatan lagi tuh. Di depan suaminya aja tidak ada kehormatan, apalagi di depan orang. Ini satu anggota yang mulia, tidak boleh dirusak oleh kita. Makanya muliakan mereka, walaupun kesal dengan dia, jangan tampar muka. Itu. Nabi mengajarkan ketika kesal dengan seorang istri, maka yang harus dilakukan pertama kan menghijri. Hijri itu paling tidak pisah. Pisah, waktu tidurnya pisah. Suami menghadap ke atas, istri menghadap ke bawah. Itu. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Itu aja. Gak mau juga berubah, pisah ranjang. Suami di ranjang, dia di luar. Gak mau juga berubah, omongin ibunya. Gak mau juga berubah, omongin ayahnya. Gak mau juga berubah, omongin kayaknya. Sudah ditolak. Gak mau juga berubah, omongin. Maunya apa? Kalau saya menceraikan gak mau, mending tambah aja. Tapi kalau sudah nggak mau juga berubah, salah satunya ya tidak mau tidak harus talak. Tapi jangan langsung. Kalau kita kesal dengan istri jangan langsung talak 3. Berikan dulu 1 untuk terapi dulu. Siapa tahu nanti dalam iddahnya ada perubahan. Talak 1. Jangan saking kesalnya aku talak kamu 1000 talakan. Dan 1000 talak luar biasa. Adakah 1000 talak? Kalau sudah 1000 talak, berapa jatuhnya Ustaz? Itu jatuhnya ya 3 aja. Walaupun 1000 kali saya talak kamu, ya tetap aja 3 yang jatuhnya. Karena paling banyakan itu 3. At-talaqu marratan, tolak itu 2. Kenapa tidak disebutkan 3? Sebab kalau orang sudah 3 jatuh, selesai. Itu makanya talak 1 dulu. Biar dia terapi dulu, siapa tahu berpikir. Ada iddah. Iddah talak kan 3 bulan 10 hari. Nah, semasa 3 bulan 10 hari siapa tahu berpikir. Anak sudah 6. Talak sudah 1 nih, gimana ulun nih? Berpikir aja tuh selama 3 bulan tuh. Nah, selama 3 bulan itu, pian yang jalan nalakinnya istrinya, tunggu dulu nah. Tunggu dulu, siapa tahu pian itu bisa berubah juga. Pengen datang malam-malam gitu ke sana. Kenapa? Sebab pada dasarnya itu masih istri kita. Makanya selama 3 bulan 10 hari dia tidak boleh nikah dulu dengan yang lain. Tidak mau berpikir sampai lepas 3 bulan 10 hari. Berarti sudah, cerai sudah. Tapi kalau seandainya kita langsung di-cut 3, langsung talaknya. Wah, sudah. Nanti kalau ada berpikir masing-masing, wassalam tuh. Kenapa? Karena harus terserang dulu dengan yang lain. Istri yang ditalak 3 oleh kita, nikah dulu harus dengan yang lain. Baru nanti ketika dibuang sama yang itu, balik lagi boleh. Tapi itu pun jangan kompromi. Ulun ini mau balikan lagi nah dengan bini ulun, tapi talak sudah 3. Bisa ke pian nikahin dulu. Nanti kalau sudah nikah, pian jangan ngapain-ngapain ya. Terus ceraiin lagi. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Tetap harus ada hubungan dulu. Nanti kalau sudah calling-callingan begitu kan permainan hukum nantinya. Sudah selesai dengan itu baru tak cerai. Tunggu dulu talak dari dia. Idahnya baru balik ke kita. Berabe lah makanya. Jadi ngomongin talak ya. Nggak ngerti saya. Apa hubungannya dengan situ? Wajah maksudnya. Itu. Kan sekarang ini banyak orang tuh mudah nampar istri itu. Atau istrinya nampar suaminya. Jangan. Walaupun istrinya minta talak 1000 kali, tetap aja nggak bisa. Karena talak ada di suami. Tapi jangan nampar muka gitu. Karena muka itu salah satu anggota yang paling mulia di antara tubuh kita. Sekarang ditampar sama istrinya. Di mana kehormatan suami itu? Itu. Makanya kalau sudah nampar istri, sampar suami, ya sudah mending balikin aja gitu. Daripada tidak dihormati. Suami sendiri sudah tidak dihormati, apalagi nanti ujung-ujungnya ke sana. Mending balikin aja gitu. Itu, balikan ke mertua. Jalan tuh. Capek, melelahkan apa yang dilakukannya itu, pokoknya bikin lelah. Karena yakhuduna finnar. Ahli neraka ini menceburkan diri ke neraka tuh. Jadi waktu ke neraka itu sudah capek lah. Ujung-ujungnya menceburkan diri. Sebagaimana menceburkannya onta ke dalam lumpur. Ketika dia sudah nyebur ke dalam lumpur, naik turun, ya gitu-gitu aja, naik turun lagi, lumpur tuh. Sudah naik, turun lagi. Kan itu pekerjaan melelahkan tuh. Akhirnya ketika sudah lelah, lunglai, udah tenggelam ke lumpur, mati di dalam lumpur tuh.
Itu onta masuk lumpur nggak bisa naik, mati. Loh kalau manusia masuk neraka, naik turun, nggak ada mati-matinya. Nggak mati-mati, terus saja begitu. Jadi kalau seandainya sudah macam begitu kan itu melelahkan tuh. Makanya idil aghlalu fi anaqihim. Ketika ahli neraka dibelenggu fi anaqihim, di lehernya itu sangat melelahkan. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan kita dilaksa oleh Allah, dijaga jangan sampai jadi ahli neraka. Karena jadi ahli neraka itu bukan enak lah. Bahkan disebutkan tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah akan dimasukkan atau akan masuk ahli neraka itu naron hamiyah, ke api yang sangat panas. Hamiyah itu satu gambaran sesuatu yang sangat panas, lebih dari ukuran. Kalau ukuran panas di dunia itu paling berapa derajat? 100 derajat itu sudah panas itu. Ini kalimatnya pun hamiyah, sudah paling panas dah. Bahkan salah satu sahabat baginda Rasul pernah menggambarkan hal semacam ini. Di antaranya adalah Abu Darda dan Imam Hasan. Innallaha ta'ala yarsilu ala ahli nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada ahli neraka itu al-ju'u, rasa lapar. Rasa lapar dihembuskan oleh Allah, rasa lapar itu. Sehingga hatta ya'dilu indahum ma fihi minal adab. Rasa lapar yang dikirimkan kepada ahli neraka itu sama bandingannya ketika dia disiksa di dalam neraka situ. Ini disiksa di dalam neraka sudah sangat mengerikan, sudah sangat membuat kita jadi lelah. Sudah sekarang didatangkan lagi rasa lapar, sama bandingnya dengan itu. Maka ketika ini ahli neraka merasa lapar, fayastaghithuna, mereka itu minta tolong ke Allah. Lapar, lapar. Teriak-teriak pokoknya. Jadi itu istighosah. Istighosah itu kan minta tolong. Istighosah. Yaghithuna, mereka minta tolong ke Allah. Lapar, teriak semua. Saking laparnya tuh. Dan itu tidak digubris oleh Allah. Bahkan digubrisnya ahli neraka itu didengar-dengarnya itu ketika sudah 1000 tahun. Teriak-teriak lapar-lapar tidak didengi, tidak digubris oleh Allah. 1000 tahun kemudian baru tuh. Apa yang diberikan oleh Allah? Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada bagi ahli neraka itu ta'amun, makanan, illa min dari', kecuali ikan dori. Apa ini dori? Dori itu nau'un minasyauk, satu warna makanan yang bercucuk. Syauk dalam bahasa Arabnya syauk, kalau bahasa Jepangnya syauki, kalau di Indonesia suki. Berarti makan suki itu makanan apa tuh? Makanan berduri, kalau makanya dimakannya pun pakai sumpit. La tar'ahu dabatun, hewan aja tidak mau makan karena saking baunya itu. Saking baunya itu. Nah, ketika mereka ini merasa lapar, dikirimlah itu. Makanan itu yang dikirim. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Ini makanan itu la yasminu wa la yughni min ju'. Ini makanan yang diberikan itu tidak menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Walaupun banyak itu dimakan, enggak gemuk-gemuk. Apalagi menghilangkan lapar, tetap aja lapar itu. Dikirimlah itu semua tuh. Lalu payughasu nabi dari', didatangkan mereka ini teriak-teriak lapar, lalu didatangkanlah itu makanan dori tadi. Setelah makanan itu dimakan, dzuqustatin. Lalu ketika dimakan ini bukannya masuk ke perut, malah melintang di sini nah. Karena bercucuk. Itu bercucuk. Melintang di tenggorokan. Akhirnya terpekik-pekik semua. Tuh, sekali lagi, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan kita jangan. Kita menjelaskan tentang ayat ini, jangan merasa bahwa ini untuk orang lain ya. Jadikan ini i'tibar, khawatir bahwa ini terjadi dengan kita. Naudzubillahi min dzalik. Ini kembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi ketika dimakan malah terselak di sini. Wah, akhirnya Allah, gimana sih? Orang keselak makanan nasi aja kayak apa? Tuh. Ini baru nasi aja keselak. Sedangkan ini cucuk. Cucuk ikan dori.
Makanan-makanan kayu yang bercucuk itu dimakan sama dia, lalu malang di sini. Nah, ketika sudah malang di sini, fayadhkuruna annahum kanu. Mereka ingat bahwa ketika waktu di dunia, kalau seandainya ada terselak di tenggorokan, biasanya apa? Minum. Minum kan? Karena nanti akan mendorong ini makanan supaya masuk ke dalam. Ini juga mereka ingat. Aduh, ketika di dunia dulu, ketika terselak seperti ini, minum. Akhirnya minta minum. Minta minum, teriak mereka minta minum. Itu pun tidak digubris oleh Allah. 1000 tahun dibiarkan dulu. Minum, minum. Kalau kemarin lapar, lapar. Dikasih makanan, terselak di tenggorokan. Sekarang minum, minum, ganti. Semuanya minta minum. Dahaga semua. 1000 tahun itu dahaga. Setelah nanti selesai 1000 tahun, barulah Allah kasih minum. Cuman minumannya min ainin, yang sangat aniyah, dari sumberan yang sangat panas. Dikasih minum tuh. Cuman la hani'atan wala mari'atan. Ini minuman gak bikin enak, gak bikin seger. Tadinya haus, dikasih minum oleh Allah. Minumannya haniyah. Naron hamiyah. Minumannya pun hamiyah. Minuman yang sangat panas. Diminumin. Nih, kata Allah minuman nih. Setelah diminumkan, wa idza danauhu min wujuhihim salahu juludu wujuhum. Ketika ini minuman mau diminumkan ke wajahnya, belum sampai ke wajahnya, belum sampai ini ke wajahnya, salahu juludu wujuhum, semua kulit wajahnya melepuh semua, melepuh semua. Bahkan wasawa kemudian jadi buruk semua. Bahkan wa idza wasala butunuhum, ketika itu makanan dan minuman masuk ke dalam perutnya, qata'aha, semua yang ada di dalam perut jadi terurai. Jadi terurai semua. Putus-putus semua. Usus jadi putus semua lantaran saking panasnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah. Nah, ini yang digambarkan oleh Allah sebagaimana di dalam surat yang lain pun juga begitu kan. Wa iyastaghizuna yuqasuna bima'in kalmuhli yawishul wujuh. Bahkan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata ahli neraka, walau tara idil mujrimuna nakisu, jikalau seandainya alangkah ngerinya jika dirinya itu tahu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah, mereka pasti akan berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, absarna, kembalikan penglihatan kami, wa sami'na, pendengaran kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihah, aku pengen beramal soleh, gitu. Pengen beramal soleh, kembalikan ya Allah aku ke dunia. Saking nyesalnya, tapi nggak bisa, semuanya sudah terlambat, gitu. Semuanya sudah terlambat. Bahkan bagaimana bisa ya? Di sini disebutkan bahwa makanan yang disuguhkan oleh Allah itu adalah min dhari', salah satu makanan. Sedangkan di dalam ayat yang lain menyebutkan Allah itu bahwa makanan ahli surga itu wala ta'amun illa min ghislin. Ini bagaimana? Bukan perbedaan yang disebutkan, bukan. Kenapa Allah berikan seperti ini? Karena memang macam-macam orang ahli neraka ini dosanya macam-macam. Dosanya macam-macam dan siksaannya pun macam-macam. Makanya beda. Ada yang orang ahli neraka itu diberikan makanan itu min zakum. Zakum itu satu makanan yang sangat pahit, nggak bikin enak. Kalau di dunia makanan pahit apa tuh? Putrawali. Putrawali pahit tuh, tapi itu kan bikin enak, bikin segar badan, penyakit jadi hilang, yang lumpuh bisa jadi berdiri, gitu. Yang tadinya pegal-pegal bisa jadi lurus, yang miskin bisa jadi kaya. Kok bisa Ustaz? Ya jual satu truk. Itu makanan dunia pahit luar biasa, jarang orang makan kecuali dia butuh. Ini kalau orang ahli neraka dipaksa makan itu, zakum bahasanya itu. Kenapa makan ini? Karena beda-beda siksa. Ada yang kedua mayyakunu ta'amu dhari'. Yang kedua makanan dari dori tadi itu. Dori ini satu pohon yang bercucuk. Beda lagi itu. Ada yang ketiga ayyakuna ta'amuhul gislin. Yang ketiga makanan mereka ini
diberikan oleh Allah dari nanah dan darah. Nanah dan darah ahli surga masih wangi itu. Tapi ini yang diberikan darah ahli neraka, nanahnya ahli neraka. Nanahnya ahli neraka itu disebutkan di dalam Daqaiqul Akhbar, jangankan meminumnya, jangankan kita dekat dengan nanahnya, 500 tahun lagi mau mencium itu nanah sudah kecium bau busuk. 500 tahun lagi perjalanan, saking baunya tuh. Sekarang orang ahli neraka dikasih minuman itu. Nauzubillahi min dzalik. La yusmidu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan itu. Tidak menggemukkan dan juga tidak bisa menghilangkan lapar. Tetap aja begitu. Nauzubillahi min dzalik. Berdiam ya kalau ngomongin neraka ya. Enggak seru. Masya Allah. Dan ini bukan isapan jempol ngomong tuh, karena memang ayatnya jelas kelihatan. Dan itu sudah pasti, yang namanya kita sebagai orang muslim, pasti kita ini meyakini akan terjadinya ini. Cuman kita berharap dengan adanya kita babarkan atau kita perjelas masalah ini, mudah-mudahan bukan kita gitu. Yang masuk ke sini itu bukan kita. Makanya kita kaji ayatnya itu supaya kita jadi iktibar, jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam sini. Kan kita sering berdoa kan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika, dan kami minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, min sakhatika wan nar, daripada bendu Engkau, kebencian Engkau, dan juga dari neraka. Gitu. Min sakhatika wan nar. Minta ke Allah. Ada yang mau tanyakan neraka? Oh, Bapak, penasaran Bapak? Ya, silakan. Oh, mic katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini selalu kaitannya dengan makanan yang kita makan tiap hari, dan ini selalu terjadi di pasar, Pak. Kadang-kadang kita belanja di pasar itu kasih uang, kasih barang, selesai. Tetapi ada juga ditambah dengan embel-embel, jualan, beli. Mereka yang jualan itu bilang, saya jualan, baru kita bilang beli. Ini berkaitan dengan makanan yang kita makan tiap hari. Mohon penjelasan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pernah mendengar khutbah Jumat di Masjid Raya Besar Bagi. Katanya ketika Nabi Isra Mi'raj itu diperlihatkan neraka. Dalam neraka itu ada orang kafir tapi tidak dibakar, tetap saja karena ahli sedekah. Ahli sedekah orang kafir di dalam neraka tidak dibakar. Dia hanya tidur duduk saja, terbalik tidak dibakar karena di ahli sedekah. Sedekahnya itu yang membawa. Nah, itu khutbah Jumat di Basati Masjid Raya. Apakah ini gimana, benar atau gimana? Jadi ahli sedekah itu tidak dibakar. Walaupun orang kafir. Terima kasih. Yang pertama tadi makanannya. Memang dalam jual beli harus ada akad. Akad itu adalah saling jual dan saling beli, saling keridhaan. Maka memang sepantasnya, bagusnya ketika dalam jual beli itu ada perkataan dari yang jual. Paling tidak ya tadi bahasanya itu. Jual, kalau bahasa Banjar kan jual lah gitu. Itu, atau tukarlah gitu. Itu bahasa keridhaan yang jual. Lalu kita yang beli ya terima pun juga, asal misalkan terima saja, itu sudah jadi sebetulnya karena akad sudah ada di yang beli, yang jual. Tapi kalau misalkan kita mau jawab, ya sudah saya beli ya. Gitu. Itu lebih bagus lagi karena harus ada dua-duanya, harus ada saling ridho. Gitu. Jadi ijab qabul bahasanya itu. Ijab qabul. Nah, itu makanan yang biasa sebetulnya, apalagi jual beli yang besar-besar gitu. Macam-macam yang sudah puluhan juta atau ratusan juta itu harus ada ijab qabul, bahkan harus ada di atas kertas kan gitu. Nah, itu bagian dari keapikan dalam Islam ya. Jadi bagus saja. Kalau di pasar harus ada seperti itu. Terutama yang punya jualan, ya paling tidak setiap yang dijual itu dikasihkan oleh kita, langsung kita jual lah gitu. Paling tidak seperti itu. Ya, coba ya. Karena itu bagian dari suka sama suka, ya. Suka sama suka. Jangan nanti
Oh, kita beli ya, tapi yang jual itu diam aja. Kenapa? Karena nawarnya terlalu kandas. Nah, ini kan nggak suka tuh. Dia ngasih tuh barang, tapi nggak suka. Nah, jangan seperti itu. Jualnya nggak ikhlas. Gitu. Jadi penjual harus rela, yang beli harus senang. Gitu. Harus sampai situ, jual beli itu. Makanya tidak diperkenankan kita kalau misalkan 1 kali, 2 kali orang itu nggak ngasih, ditawar oleh kita, ya sudah. Itu jangan dipaksa. Itu. Ini dipaksanya setengah mati, Pak. Pura-pura pergi dulu. Mau dikasih nggak? Aku pergi nih. Itu. Enggak, pokoknya 150 lah. Enggak, aku cuma 100 punyanya. Tambahin lagi berapa? Enggak, punyanya 100. Tambahin lagi 120 mau enggak? Enggak, aku punyanya 100. Gitu. Enggak apa-apa 110 lah. Oh ya sudah enggak apa-apa. Katanya 100.000 tadi punyanya. 110 mau. Oh sudah, balik lagi. Setengah mati itu. Kasihan orang begitu dikasih. Ya sudah. Nih, makasih ya. Baru-baru makasih. Jangan gitu. Apalagi makanan. Berapa sih seberapa makanan tuh? Paling untungnya 10.000, 5.000 gitu kan. Lalu kita kandas ditawarnya. Jangan. Harus ada saling ridho lah. Terus tadi mengenai khutbah Jumat. Ada ahli neraka yang ahli sedekah, tapi di neraka duduk-duduk aja. Saya belum pernah dengar kalau itu. Tapi kalau Abu Lahab, ya. Dan itu bukan karena sedekahnya. Abu Lahab itu setiap malam Senin diringatkan siksanya, bukan tidak disiksa, tapi apinya didinginkan. Itu pun karena gembira, senang dengan lahirnya junjungan Nabi Muhammad SAW, bukan sedekah. Tapi kalau ada orang yang Islam, orang Islam nih, bakhilnya minta ampun, disiksa. Tapi ketika di dalam siksaan itu selalu ada yang menepis, mau dipukul sama malaikat ditepis, ada ditepis, pukul dari kanan ditepis. Lalu ada anaknya yang bermimpi, kenapa ibu tuh kalau selalu disiksa oleh malaikat mau dipukul, lalu ada yang nepis? Itu yang nepis itu siapa? Kata ibunya, aku ini di dunia bakhil hidup tuh. Cuman pernah aku kasih ke seseorang itu ngasih lap empel 1 biji ke tetangga. Nah itulah yang nepis itu. Nah kalau itu ada tuh, terangan tuh. Tapi itu Islam gitu. Jadi ditolak lantaran sedekah lap empel tadi itu. Begitu mau dipukul sama malaikat, lap empel datang. Mau dipukul lap empel datang. Ada seperti itu. Saking apa? Berharganya sedekah itu. Hatta lampel saja bisa jadi penghalang daripada siksa Allah. Bayangkan cuma 1 lampel, apalagi 1 truk lampelnya. Gitu. Tapi kalau ahli kafir yang dermawan, lalu di dalam surga di dalam neraka diam-diam aja. Saya belum mudah keterangan itu. Tapi yang jelas semua aktivitas baikkah yang disediakan oleh mereka, yang dikerjakan oleh mereka tanpa ada iman tetap Allah siksa. Karena kuncinya iman. Tapi nggak sempat jadi tanyain dari mana sumbernya gitu. Oh dari khutbah. Habis khutbahnya aja tanyain. Begitu mau habis khutbah ditarik dari belakang. Nggak usah, sudah. Bukan mau ngasih amplop, mau nanya gitu. Memang susah kalau lagi khutbah, susah. Nah, jangan debat ya kalau lagi khutbah. Jangan mentang-mentang imam ini orang khutbah nggak setuju, no, ngacung. Aku mau nanya. Nggak boleh. Diam aja. Nanti aja. Ada lagi? Sudah? Udah siap-siap ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak menanyakan tentang surat Al-Qosyah pembalasan, tetapi menanyakan ujung atau akhir dari surat Al-Ahzab, yaitu berupa cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tadi sudah diterangkan bahwa dalam subuh Ibrahim itu terdapat empat contoh. Yang pertama pemimpin yang zalim, lalu yang kedua tidak boleh sama, lalu yang ketiga kita membagi waktu dengan 3 jam, yang waktu untuk bermunajat, bertafakur dan berusaha, dan yang keempat ialah pemimpin harus berpikir untuk masa depan. Itu pada waktu Ibrahim. Sekarang kita dekat dengan orang Yahudi. Nah, ada dalam The Ten Commandments 10 firman Tuhan. Saya berharap Bapak bisa mengutarakan dengan 10 firman Tuhan itu kan kita boleh katakan saban hari mendengar Taurat, saban hari mendengar orang Yahudi. Apa isi daripada suhuf dari Nabi Musa? Terima kasih. Tidak hari ini, bukan tahun mereka. Suhuf Nabi Musa kan sudah kemarin. Suhuf Nabi Musa sudah diterangkan itu. Kalau itu saya
absen waktu itu. Suhuf Nabi Musa sudah. Yang ini yang saya punya hutang tuh justru. Makanya saya kasih tahu barusan suhuf Nabi Ibrahim itu. Jadi dalam suhuf Nabi Musa itu iktibar, pelajaran-pelajaran. Jadi antaranya orang yakin mati tapi nggak mau beramal soleh gitu. Nah, itu deh contoh. Dan itu diterangkan di dalam kitab Yahudi yang disebut dengan kitab Taurat itu. Tapi kenapa kok jadi itu? Karena memang mereka menggantinya. Jadi kitab-kitab Nabi Musa yang sekarang yang mereka anut ini bukan Taurat. Itu hanya rekayasa mereka karena semua sudah diganti gitu oleh tangan-tangan ulama-ulamanya mereka gitu. Makanya di dalam keterangan hukum syar'i, walaupun kitab yang asli misalkan sekarang nih, ada Zabur asli misalnya, ada Injil yang asli, tetap di dalam hukumnya tidak diberlakukan. Karena baginda Rasul turun ini itu menasakh semua kitab. Artinya menyalin semua hukum kitab yang ada di dalam kitab terdahulu. Ketika Quran sudah turun, semua tidak diberlakukan lagi. Yang berlaku adalah Quranul Karim. Makanya jangan heran kalau nanti Nabi Isa itu turun tidak menjalankan Injil. Karena Nabi Isa tahu bahwa ini adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika beliau nanti muncul, yang dijalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Termasuk beliau nanti akan nikah, gitu. Karena menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Gitu. Tapi itu kalau ada yang asli, tapi sejatinya nggak ada yang asli. Semua sudah dirubah. Sudah dirubah. Siapa yang mau ngatain? Bukan Ustaz Ahmad, ya Quran sendiri yang menyebutkan. Gitu. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa kitab-kitab mereka sudah dirubah dengan tangan-tangan mereka. Kiranya cukup ya. Mungkin kemarin absen. Sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi iktibar, jadi pelajaran, jadi contoh bagi kita untuk selalu lebih baik dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudh ma safa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina. توسلنا بتعلم أن ترزقنا الوسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك